Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian semua tetap sehat, penuh semangat. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan materi baru, yaitu mengenai bab 3 yang berjudul pewarnaan sifat pada makhluk hidup. Di materi pada pagi hari ini adalah pewarnaan sifat pada makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada siang hari ini, pada pagi hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan materi genetik sebagai dasar pewarnaan sifat, yang kedua mengenai hukum pewarnaan sifat atau dikenal dengan hukum Mendel. Jadi ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama kita mulai dengan pengertian gen. Apa gen itu? Gen yaitu sifat makhluk hidup yang diturunkan kedua orang tua atau induk kepada keturunannya. Itu dinamakan gen. Kemudian gen yaitu satu kesatuan kimia yang mengendalikan ciri genetis suatu makhluk hidup. Itu pengertian yang kedua. Dan berikut adalah pengertian dari kromosom. Apa kromosom? Kromosom merupakan benang halus di dalam inti sel yang tersusun senyawa protein. Senyawa proteinnya berupa 1 DNA, 2 RNA. Itu protein penyusun kromosom. Kemudian kromosom itu fungsinya pembawa sifat keturunan, di mana kromosom selalu berpasangan. Kemudian ini ada gambar, yaitu gambar untaian molekul DNA pada suatu sel. Ini diambil sel kulit, sel jarin kulit, di mana pada inti sel itu ada kromosom. Dalam kromosom ada kromatid, ada kromatin. Nah sini, ini DNA-nya yang terlilit pada protein histon. Ini merupakan gambar untaian molekul DNA pada suatu sel. Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pewarnaan sifat? Ada dua hal. Yang pertama adalah gen. Yang kedua adalah lingkungan, mungkin berupa makanan, suhu, cahaya matahari. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang pewarnaan sifat dari induk kepada keturunannya disebut dengan ilmu genetika. Sekarang macam-macam kromosom. Yang pertama ada kromosom homolog, maksudnya kromosom yang berpasangan, mempunyai bentuk panjang dengan struktur yang sama, itu homolog. Yang kedua ada namanya kromosom diploid atau 2N, di mana kromosom yang selalu berpasangan dalam inti sel tubuh terdapat 2 perangkat kromosom. Dan yang ketiga ada kromosom haploid atau N, kromosom yang tidak memiliki pasangan, artinya hanya memiliki seperangkat kromosom. Jadi ada 3 kromosom itu, homolog, diploid, dan haploid. Sekarang peranan materi genetik dalam pewarnaan sifat. Materi genetik berperan dalam penentuan sifat dalam makhluk hidup. Jenis-jenis sifat yang diturunkan makhluk hidup ada yang tidak tampak dari luar atau disebut dengan genotip, dan ada yang tampak dari luar disebut dengan fenotip. Apakah genotip dan fenotip itu? Kita lihat yang genotip. Genotip maksudnya sifat yang tidak tampak, dilambangkan dengan simbol atau huruf. Misalnya, gen yang mempengaruhi warna bunga merah, lambangnya M besar. Maka yang mempengaruhi bunga warna putih diberi lambang M kecil atau merupakan alelnya, itu genotip. Sedang fenotip, sifat yang tampak itu merupakan perpaduan antara genotip dan lingkungan. Misalnya warna rambut, warna bunga, itu namanya fenotip yang tampak oleh mata kita. Sekarang macam-macam kromosom pada manusia. Yang pertama ada yang namanya autosom. Apa autosom? Yaitu kromosom dalam sel tubuh yang sifatnya diploid
atau 2N. Jumlahnya ada 46 buah atau 23 pasang, namanya autosom. Yang kedua ada namanya gonosom, yaitu kromosom dalam sel kelamin, sifatnya haploid, sifatnya haploid atau N, jumlahnya 23 buah, itu namanya gonosom. Sekarang istilah penting dalam pewarisan sifat. Yang pertama ada dominan, artinya sifat yang menang atau muncul. Gen dikatakan dominan ditulis dengan huruf besar. Misal, biji bulat dominan terhadap biji keriput, maka biji bulat diberi lambang huruf B besar, biji keriput diberi lambang huruf B kecil, itu namanya dominan. Yang kedua lawannya ada resesif, artinya sifat yang kalah atau tidak muncul. Misalnya, gen resip ditulis dengan huruf kecil. Misal bunga putih resesif terhadap bunga merah, maka warna merah, bunga merah diberi lambang M besar, bunga putih diberi lambang M kecil. Nah, kemudian di antara dominan dan resip ada namanya intermediate, sifat yang sama mempunyai kekuatan. Misalnya sama-sama merah dan putih menghasilkan merah muda. Nah, itu namanya intermediate. Demikian anak materi untuk pada pagi hari ini. Untuk tugas selanjutnya, untuk memperdalami, nanti anak bisa mempelajari hukum pewarisan sifat pada buku paket halaman 133 sampai dengan 149. Nanti anak akan lebih jelas. Sampai siang, semoga anak sukses dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.